Alhamdulillah sudah mencapai 5 triliun, 5,056 triliun ini, jadi sekitar sudah 130% ya Pak. Ingat Bapak Ibu, nah itu kalau kirimnya itu ke rekening pribadi pasti palsu, pasti tipu. Kemarin di Tempo itu ada berita Bromo menjadi taman terindah sedunia untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semangat pagi. Selamat datang di BCL, Bincang Cerita Lelang. Selamat pagi. Kenalkan, saya Rian Eka Prasetya, host untuk episode kita kali ini. Dan episode hari ini bagi saya cukup spesial ya, karena kita akan membahas dua buah acara. Yang satu itu disebut Ekstravaganza Lelang Hari Uang, bertemakan Lelang Indonesia menuju Pasar Dunia untuk Indonesia Emas 2045. Dan satu lagi, Lelang Amal dan Penanaman Pohon menuju New Bromo. Telah hadir bersama kita tamu istimewa Bincang Cerita Lelang hari ini, Bapak Widianto. Beliau adalah Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Jawa Timur, dan Bapak Ridho Wahyono, beliau adalah Kepala KPKNL Malang. Selamat datang Bapak-bapak di Kanwil DJKN Jawa Timur. Ya, bagaimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lancar semuanya. Tampaknya cerah sekali pada hari ini. Keluarga sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sejauh ini gimana Pak? Iku aman Pak? Insya Allah so far aman, dan mudah-mudahan pulang dari sini semakin ditingkatkan lagi. Amin. semakin hijau. Semakin hijau royo-royo Pak ya. Seperti latar belakang kita Pak ya. DJKN. Oke Pak, ini kita langsung aja nggak apa-apa ya. Saya mulai dengan Pak Widi dulu ya. Oke, silakan. Pak, ngomong-ngomong Pak Ridho Wahyono ini panggilannya akrabnya Pak Yoyon Pak ya. Jadi boleh kalau misalnya saya panggil Pak Yoyon sepanjang acara Pak? Iya, boleh, siap. siap. Ini nama udara. Pak Yoyon memang lebih terkenal Pak Yoyon. Iya betul. Oke, saya mulai dengan Pak Widi dulu Pak ya. Nah, ini sebelum kita masuk membahas tentang ekstravaganza lelang hari uang. Nah, ini kan sudah di penghujung tahun 2023 nih Pak. Ya. Tadi kan ada sempat saya sebutkan Iku aman Pak. Iku aman. Nah, ini mungkin bisa Pak Widi menjelaskan ya sedikit banyak tentang capaian kinerja lelang khususnya di area Kanwil DJKN Jawa Timur. Untuk ikut capaian lelang ya, alhamdulillah untuk di Kanwil Jawa Timur, Kanwil DJKN Jawa Timur ini sudah sampai dengan bulan November ini sudah alhamdulillah sudah tercapai. Jadi untuk ikut pokok lelang itu dari 3,8 triliun ya. Sebetulnya kan target yang cukup besar itu di tahun 2023. Ini alhamdulillah sudah mencapai 5 triliun, 5,056 triliun ini, jadi sekitar sudah 130% ya Pak sampai dengan bulan November. Kemudian untuk IKU PNBP lelang ya itu dari 102 miliar lah. Ini untuk target tahun 2023. Ya. Ini alhamdulillah sampai dengan bulan November ini sudah tercapai sekitar 127 miliar. Jadi sudah 23%. Mantap. Nah, ini juga tidak terlepas dari dukungan dari insan lelang di Kanwil DJKN Jawa Timur, terutama dengan teman-teman di KPKNL dan juga di Kanwil. Nah, ini kolaborasi dengan antara teman-teman di KPKNL dan Kanwil sehingga nanti bisa alhamdulillah ikunya sudah baru di bulan November ini sudah hijau, sudah tercapai semuanya. Alhamdulillah. Ya. Targetnya tadi 3,8. 3,8 tercapainya 5,056 ya Pak ya. Masih 5 triliun ya. Nah, ini sudah 100 biasa Pak. 30%. Siap. Nah, untuk yang IKU ya. Itu. Nah, untuk yang lain pun juga sudah tercapai, yang produktivitas segala macam sudah
tercapai. Baik, Iya. baik. Nah, berarti acara yang kemarin itu ekstravaganza lelang hari uang tahun 2023 ini punya ini ya Pak, punya andil di dalam pencapaian kita. Untuk lelang apa ya, acara ekstravaganza hari uang ini kan sebetulnya merupakan acara rutin ya. Nah, Baik. acara rutin tahunan. Nah, ini kan kolaborasi antara Kanwil DJKN Jawa Timur, teman-teman di KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Jawa Timur, teman-teman perbankan dan juga teman-teman di Balai Lelang. Siap. Nah, ini tentunya sangat mendukung terhadap pencapaian itu, karena dengan ada ekstravaganza hari uang kemarin relasinya juga cukup bagus, sekitar total ada 20, hasilnya kan 28 miliaran. Nah, itu tentunya juga sangat mendukung terhadap kinerja dari Kanwil DJKN di Jawa Timur, kinerja lelang dalam hal ini. 28 miliar Pak. Iya, Luar itu dalam biasa event sekali. yang cukup singkat ya, jadi sampai tanggal 13 sampai dengan tanggal 19. Efektifnya tanggal 15 sampai dengan 19. Itu sudah cukup menghasilkan kinerja yang cukup bagus dan juga menyumbang PNBP lelang sekitar 556 miliar. Nah, ini kan juga cukup Kan mendukung ya, mendukung kinerja lelang di Kanwil DJKN Jawa Timur. Oh, baik, baik. Ya. Berarti kan tadi Bapak sebut ini kan kegiatan tahunan ya, Ya, rutin. rutin Nah, ya, kita. berarti kan pertama kali dulu tahun 2019. 2019 ya, 2019 pertama kali secara ya. live itu 2019 Dan itu. sempat terhenti gara-gara COVID, COVID, ya. ya, Berarti COVID. waktu 2020 ya. 2021, nah itu 2 tahun itu ya 2 Pak ya. tahun itu diselenggarakan secara online. Secara online. Iya. Berarti baru live lagi itu 2022 tahun lalu ya. 2022, nah itu diselenggarakan live secara langsung di Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza itu Iya. tahun lalu ya. Di tahun Berarti lalu. yang tahun ini dilaksanakannya di Di Delta Plaza. Delta Plaza, Plaza Surabaya, Plaza Pak ya? Surabaya kalau Siap, sekarang namanya Delta Plaza Surabaya. Kalau nggak salah kemarin tuh 1 minggu Pak ya acaranya. Apa 5 hari? Itu acaranya 1 minggu sebetulnya, cuma karena ada untuk persiapan itu kan sekitar 2 hari, tapi acara efektifnya itu sekitar 5 hari. Sekitar 5 hari, Pak ya. 5 hari. Ya. Oh, mantap Pak. Ya. Nah, itu saya boleh tahu nggak Pak? Ini alasannya, latar belakang dibikinnya acara ini tuh apa sebenarnya Pak? Tujuannya juga kenapa gitu dibikin acara ini Pak? Tujuannya ya. Jadi kalau membicarakan masalah ekstravaganza lelang hari uang. Nah, kalau dari lihat lelang ekstravaganza hari uang, nah ini kan dalam rangka memperingati hari uang ya. Nah, tapi tujuan utamanya ini untuk memperkenalkan lelang ya kepada masyarakat ya. Memperkenalkan lelang kepada masyarakat, walaupun sekarang masyarakat sudah semakin mengenal lelang, tapi tidak ada salahnya ya kita semakin memperkenalkan bahwa lelang itu mudah, objektif, aman kepada masyarakat. Karena kemarin di ekstravaganza ini kolaborasi antara Kanwil DJKN Jawa Timur, teman-teman KPKNL, Balai Lelang maupun dengan teman-teman perbankan, ini kan menampilkan berbagai macam produk ya, menampilkan produk perbankan, lelang secara live yang bisa diikuti oleh masyarakat secara langsung. Nah, ini tujuannya kan untuk mengedukasi masyarakat, mengenalkan lelang ke masyarakat bahwa lelang itu aman, objektif, dan mudah. Karena sekarang masyarakat dimanapun ya, asal mempunyai HP kan sekarang masyarakat sudah rata-rata, bahkan Iya, anak-anak aja kan betul, sudah betul. ada HP-nya ya. Siapa saja yang internet punya juga akses ada. internet, Pak, ya. Semua yang Benar-benar. punya HP, punya akses internet itu bisa mengikuti lelang. Nah, Siap. kemarin kita praktekkan juga secara langsungnya. Nah, ini yang lelang UMKM yang siap ekspor. Nah, itu kan kemarin kan untuk salah satunya untuk mempraktekkan bahwa lelang itu mudah ya. Oke. Nah, ini dan kemarin diikuti juga oleh masyarakat, dan juga selain itu juga untuk mengedukasi masyarakat. Dia pelaku UMKM bisa memasarkan produknya melalui aplikasi lelang online. Nah, Jadi semacam paket lengkap gitu Pak ya. Iya, Jadi di dalamnya itu ada
bukan cuma dari kita di JKN, tapi juga mengundang teman-teman perbankan, juga mengundang UMKM, mengundang balai lelang, semua yang kurang lebih pelaku lelang kita undang semua di acara ini jadi tumplek-blok gitu Pak ya. Jadi semuanya Paket lengkap. karena memang selain mengedukasi masyarakat melalui lelang, ini juga untuk peran serta di JKN dalam menggerakkan perekonomian. Nah, dalam hal ini melalui lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi ini kan menurunkan NPL-nya perbankan juga. Betul. Seperti Iya, itu. iya. Dan nanti dari lelang itu kan bisa ikut menggerakkan perekonomian, di samping itu juga menggiatkan UMKM ya, UMKM seperti itu. Nanti semakin banyak masyarakat yang paham mengenai lelang yang kesannya itu kan susah ya, kesannya orang kalau melihat lelang itu kan ribet susah, tapi kita edukasikan bahwa lelang itu sebenarnya kan mudah, objektif dan aman. Jadi di ekstravaganza ini juga kita kenalkan bahwa lelang itu aman. Jadi kalau misalnya ada penipuan lelang yang sekarang marak ya di masyarakat itu kan betul. banyak sekali penipuan lelang, misalnya menawarkan mobil dengan harga murah. Nah, itu kita edukasikan bahwa itu memang penipuan. Lelang itu seperti ini, nah aman. Nah, prosesnya seperti itu, seperti ini. Nah, itu kita edukasikan di ekstravaganza ini. Wah, luar biasa sekali. Jadi seperti itu. Siap. Nah, ini kan tadi temanya itu lelang Indonesia menuju pasar dunia. Iya. Untuk Indonesia Emas 2045. Berarti ada kemungkinan ekstravaganza lelang ini akan dilakukan tidak cuma di Jawa Timur, bahkan bisa jadi skala nasional. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Apakah mungkin? Jadi kemarin itu salah satu kegiatan yang ada di lelang ekstravaganza di Bang, itu kita menampilkan produk-produk UMKM yang siap ekspor. Oke. Nah, nanti ke depannya, ini kita memberikan masukan bahwa lelang itu bisa diikuti mungkin pembeli-pembeli yang tidak hanya di Indonesia, tapi nanti bisa di luar negeri. Tinggal kita menyesuaikan ya, nanti di aplikasi lelang.go.id ini bisa ditambah, mungkin ada perbaikan atau penambahan sarananya, sehingga nanti lelang bisa diikuti peserta yang ada di luar negeri. Mungkin seperti itu. Ini tujuan kedepannya. Jadi nggak cuma yang di Indonesia saja. Wah, berarti Pak, ini kita cuma bahasa Inggrisnya harus bagus nih. Harus kan banyak belajar lagi nih. Itu visinya apa kedepannya itu seperti itu. Itu. Berarti tadi kan Bapak ada sebut tentang live lelang tuh. Iya. Berarti ada live lelang, berarti lelang secara konvensional dilakukan waktu acara ekstravaganza kemarin, Pak. Jadi pada waktu ekstravaganza lelang hari uang, itu selain lelang online ya, ini ada juga live lelang. Untuk misalnya dari teman-teman KPKNL itu kita tampilkan juga, ada 6 KPKNL yang ada di wilayah kerja Kanwil JKN Jawa Timur. Itu ada 120 objek ya. Objek kalau ini dari lelang eksekusi hak tanggungan. Ini selama 3 hari, tanggal 15 sampai 17 ini khusus untuk live lelang eksekusi hak tanggungan. Selain itu juga ada live lelang ya, kendaraan ada sekitar 450 unit dari teman-teman balai lelang. Balai lelang. Itu jadi ada lelang eksekusi hak tanggungan, ada juga lelang kendaraan dari teman-teman balai lelang. Ini pesertanya juga cukup banyak. Ada yang online, ada yang hybrid. Jadi ada yang campuran itu untuk lelang kendaraan kemarin yang dari teman-teman balai lelang. Baik. Iya. Duh, sayang sekali saya nggak ikut Pak kemarin Pak. Iya. Soalnya saya dan ada beberapa rekan saya ini kena panggilan diklat Pak. Jadi kemarin Sebenarnya kesempatan ini. sebenarnya kesempatan Pak untuk kita ikut Pak. Karena masih bagus-bagus cenang-cenang. Lumayan loh itu Pak. Jadi Sekalian membantu ini ya apa namanya keberhasilan teman-teman dari balai lelang juga Pak ya. Iya, benar. realisasinya juga cukup signifikan kemarin itu. Iya. Baik lelang hak tanggungan, kalau lelang hak tanggungan kemarin sekitar 3 hari aja sekitar 11 miliar itu kalau total hak tanggungannya, yang khusus hak tanggungan ya. Iya, itu. Itu gimana kalau kita naikkan skalanya ke nasional Pak ya? Ya, mudah-mudahan dari forum ini nanti ada apa namanya, kesamaan kemauan, keinginan, sehingga memang lelang DJKN ini menjadi go
internasional gitu, Iya. dengan market yang sangat luas. Jadi bukan cuman kita bicara properti gitu ya, tadi yang UMKM segala macam bisa terbantu tuh. Itu. Ya, Harapannya. bicara soal edukasi tadi Pak, kan salah satu tujuannya tadi Bapak bilang adalah kita mengedukasi masyarakat juga bahwa lelang itu seperti ini, tidak seperti yang berita-berita miring yang pernah saya dapat Pak dari sosial media, dari mulut ke mulut, yang mereka tuh bilangnya lelang itu hanya bisa dimenangkan kalau kenal orang dalam, atau lelang itu bisa diatur, atau apa namanya, macam-macam lah berita-berita miring itu Pak. Berita negatif ya. Iya, negatif. Itu menurut Bapak gimana Pak? Jadi kalau kebanyakan masyarakat ya, Iya. masyarakat memang masih banyak ya stigma-stigma seperti itu bahwa lelang itu bisa diatur. Betul. Harus kenal orang dalam untuk bisa menang dalam mengikuti lelang. Ya. Nah itu di dalam acara extravaganza kemarin kita edukasikan juga bahwa lelang itu mudah, aman, objektif ya, objektif. Objektif ya. Jadi tidak harus mengenal orang dalam, karena mereka masyarakat bisa langsung kemarin bisa langsung mengikuti lelang ya, baik secara online maupun secara langsung, dan di situ bisa terbukti bahwa lelang itu mudah, karena kita bimbing dengan mendownload aplikasi lelang itu, kemudian bisa mengikuti lelang. Nah ini yang lelang UMKM ya, yang UMKM kan ada yang secara online ya, ada beberapa yang online karena sifatnya kan mengedukasi saja. Iya. Nah, kemudian ada yang secara langsung. Ya, secara langsung kemarin ada beberapa barang yang kita langsung selenggarakan lelang, ada sepeda, ada HP. Nah, ini untuk mengedukasi ke masyarakat ya bahwa lelang itu sebetulnya mudah, transparan, aman juga. Nah, karena rekening jaminannya itu kan disetornya jelas ya. Jadi kalau kita kasih tahu juga ke masyarakat, kalau misalnya ada semacam WA, ada pemberitahuan bahwa ada diselenggarakan lelang Yang menjanjikan sesuatu, kemudian disuruh transfer, tapi ke rekening pribadi, itu jelas-jelas Ingat, penipuan. Bapak Ibu, Nah itu kalau kirimnya itu ke rekening pribadi pasti palsu, pasti tipu. Itu jangan tergiur dengan harga murah, karena memang penipu itu pintar sekali kan, untuk memainkan emosi calon pembeli. Itu pintar sekali. Nah, jadi semacam edukasikan. Jadi semacam ada desakan Pak ya. Ini kalau kamu nggak bayar sekarang nanti keburu diambil orang. Biasanya kan gitu ya, yang membuat kita tuh semacam aduh saya ketinggalan nih, nanti saya ketinggalan, saya transfer dulu. Akhirnya tipu, hilang orangnya. Tergiur harga murah, terus ada desakan. Itu takut nggak dapat. Padahal kalau lelang kan pakai lelang.go, aplikasi lelang, itu tidak seperti itu. Nah, semua bisa mengikuti dan juga bisa terpantau harga yang ada. Terus jaminannya juga disetornya bukan ke rekening pribadi ya, seperti itu. Ini ngomong-ngomong soal lelang Pak, saya juga mungkin ingin cerita sedikit pengalaman. Saya sendiri yang kasarnya adalah orang dalam, saya sudah mengikuti lelang itu mungkin belasan kali. Tapi saya tuh cuma menang lelang kayaknya cuma 2 kali Pak. Itu pun karena tidak ada peserta. Tidak ada peserta lain. Jadi kebetulan barang itu memang tidak diminati orang. Akhirnya saya bisa menang. Itu sisanya kalah semua Pak. Pak Widi sendiri atau mungkin Pak Yon mungkin pernah ikut lelang barangkali Pak. Mungkin bisa menceritakan, jadi sebagai bukti bahwa bahkan selevel beliau ini aja belum tentu bisa menang, kuat-kuatan modal. Karena itu efek juga lelang itu semakin mudah. Nah, karena semakin mudah ya semakin banyak yang mengikuti lelang. Nah, jadi semua masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia selama ada HP sama internet itu bisa mengikuti lelang, sehingga sekarang untuk bisa menang lelang, karena semakin banyak peserta kan persaingannya juga semakin tinggi, otomatis harga yang diciptakan itu pasti akan lebih tinggi, melebihi tinggi jauh dari nilai limit. Nah, pesertanya banyak Pak ya. Iya. Nah, itu pasti naik. Jadi nggak ada jaminan orang dalam pun. Nggak ada orang dalam seperti itu. Jaminan seperti itu. Aduh, ini saya jadi melebar kemana-mana nih Pak. Ini kita kembali lelang kan. Bincang cerita lelang. Iya. Ini saya kembali ke laptop dulu Pak ya. Jadi kita kembali ke ekstravaganza lelang tadi. Ekstravaganza ini kan bisa dibilang acara yang lumayan besar Pak. Iya, sangat besar. Biayanya besar,
durasinya panjang dan hasilnya pun besar juga, ya kan? Nah, dampak lain ada nggak Pak dari acara ini selama yang 2023 aja deh, yang nggak usah yang tahun-tahun lalu, yang tahun ini aja, dampaknya gimana Pak? Untuk dampak ekstravaganza lelang ya, Mungkin tentunya Jawa Timur dulu barangkali. Mungkin dari Kanwil dulu ya. Yeah. Wah, ini kalau untuk di lingkungan DJKN ya, dengan DJKN dengan perbankan jelas ya, dampaknya akan mendongkrak kinerja, realisasi kinerja. Kalau di Kanwil ya, Kanwil kan ya realisasi kinerja pokok lelang, kemudian PNBP lelang. Betul. Kalau di perbankan ya jelas bisa menurunkan NPL-nya. Nah, itu kan dengan turun NPL semakin turun dan juga kredit yang tadinya macet ya, ini kan sudah bisa dikembalikan. Tentu ini akan menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur. Nah, bisa semakin menambah untuk menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur, karena perbankan yang kemarin kreditnya itu macet, ini dengan lelang hak tanggungan yang ada di lelang di ekstravaganza hari uang ini, otomatis dia sudah dikembalikan ya, dikembalikan, sehingga ini bisa memberikan suntikan modal lah, tambahan modal ke masyarakat yang mengajukan pinjaman modal. Jadi sedikit banyak juga akan sangat berpengaruh terhadap bergeraknya roda perekonomian di wilayah Jawa Timur pada umumnya. Apalagi tadi Bapak juga sempat menyebutkan kita 3 hari aja itu bisa menghasilkan sampai 28 miliar dan PNBP-nya itu sampai 556 juta. Kan luar biasa sekali ya. Itu 3 hari loh. 3 hari. Total 5 hari lah. Total 5 hari lah ya. Yang eksekusi tanggungan, lelang tanggungan kan 3 hari. Betul. Kemudian yang lelang non eksekusi itu yang 2 hari lah, Sabtu Minggu. Dilakukan oleh teman-teman balai lelang yang lelang kendaraan. Wah, terima kasih Pak. Ini berarti memang yang betul Bapak bilang tadi, memang perlu kita eskalasi Pak ya. Siapa tahu dengan keberhasilan di Jatim ini mungkin bisa dilakukan juga di daerah lain. Iya. Nah, kalau misalnya ya teman-teman nanti di daerah-daerah lain menyelesaikan seperti ini kan, kita bisa bayangkan ya PNBP yang dihasilkan semakin besar lagi, semakin roda perekonomian nggak cuma di Jawa Timur, tapi di masing-masing daerah. Nanti pada umumnya di wilayah negara Indonesia ya. Betul. Daerah-daerah kan menyelenggarakan hasilnya yang seperti itu. Tentunya efeknya juga sangat signifikan terhadap roda perekonomian nasional. Wah, mantap sekali. Nih, saya pindah ke Pak Yoyon Pak ya. Ini berikutnya adalah tentang lelang amal. Soalnya saya sempat lihat di Instagram Live Pak. Instagram Live itu langsung dari Bromo waktu itu saya lihatnya. Lelang amal di Bromo. Lelang amal di Bromo. Cara yang sangat menarik itu. Wah, nggak pernahnya loh. Belum pernah ada loh itu. Lihat lelang di padang pasir Pak. Belum pernah ada sebelumnya. Dan ada penanaman pohonnya juga ya Pak ya. Luar biasa. Naik kuda juga, naik kuda. Oh iya. Ada naik kuda juga. Kan Bromo kan habis terbakar ya itu. Mungkin salah satu upaya untuk mengembalikan wisata. Pak Yoyon ini kalau menurut Pak Yoyon gimana nih Pak? Kan idenya itu apa sebenarnya ide yang mendasari yang kenapa kita bikin lelang amal menuju New Bromo begini Pak? Oke. Ini seru ya, jadi pengalaman di lapangan sekaligus tadi sedikit melanjutkan dari Pak Widi dalam tataran pengalaman saya di operasional. Jadi ada beberapa kejadian tuh pernah saya sering di APT, di front office gitu ya. Kebetulan waktu saya di front office ada pembeli lelang sama sekali baru. Kebetulan ketemu dengan saya, dia bilang, nggak saya sangka Pak, ternyata lelang tuh mudah Pak ya. Saya tadinya nggak percaya lelang tuh seperti sampai tadi orang dalam, barangnya bermasalah dan lain-lain gitu kan. Ternyata mudah dan saya menang dan barangnya pun bagus, aman. Saya tertarik Pak, saya ikut lagi nanti lelang. Itu kejadian pertama. Kemudian ada lagi nih, tiba-tiba pagi-pagi suami istri datang ke kantor, Pak saya mau ngambil barang lelang saya udah bayar lunas, saya udah setor ke Pak Bambang waktu itu. Waktu itu saya setor ke Pak Bambang, saya dapat Innova Pak yang tahun 2016. Mobilnya ini sudah bayar lunas, ini Pak bukti transfernya, jadi saya mau ambil gitu. Terus saya jelaskan yang pertama,
di kantor ini nggak ada yang namanya Bambang. Yang kedua, kalau Bapak transfer langsung atas nama Bambang, itu saya yakin bukan lelang kami. Kemudian saya lihat chattingnya, karena dia nggak punya dokumen apapun, pengumuman lelang atau apa. Ternyata dia korban penipuan lelang. 160 juta waktu itu. Dan yang menarik di kejadian itu, jadi di tempat front office saya di KPKNL, itu ternyata si korban ini dengan si pelaku masih komunikasi by WA gitu loh. Jadi setelah sampai di ruangan di APT saya di front office, si pelaku penipu itu chat ke korban, bunyinya kurang lebih gini, saya baca waktu itu. Terima kasih, Bapak sudah saya tipu, mudah-mudahan Bapak rezekinya lancar. Luar biasa penipunya masih mendoakan, itu fakta kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi kejadian gitu ya. Itu kejadian banyak banget, cuman yang saya ini kan aja. Yang ketiga itu kemarin ada calon peminat lelang. Kebetulan barang yang dia minatin itu sekitar 22 miliar harganya. Dia newcomer, belum pernah beli lelang. Sebenarnya dia menawar online pun bisa. Cuman untuk meyakinkan dia, make sure dia datang ke KPKNL Malang dalam hal ini. Itu si bank, yang marketingnya bank itu ngajak duduk di ruang APT saya, hanya komentarnya gini, ayo dong Pak, ditawar Pak, ayo dong Pak, ditawar Pak, ayo dong Pak, ditawar. 22M marketingnya seperti itu. Kebetulan saya lihat, saya deketin, Pak, Bapak baru pertama ikut lelang? Iya Pak. Kemudian saya ajak komunikasi gitu Bapak. Pak, lelang tuh apa yang ditakutkan? Saya jelaskan segala macam. Nanti kalau ada di forum yang lain, ada podcast yang lain, yang ini saya jelaskan itu. Untuk meyakinkan terkait dengan trik marketingnya. Saya sampaikan. Dan 10 menit saya minta waktu untuk menjelaskan segala macam. Jam 11 selesai saya komunikasi, kemudian saya ke atas ke ruangan kerja saya. Jam 1 selesai lelang, dia tawar itu barang 22 miliar. 10 menit saya meyakinkan untuk itu. Itu 3 kejadian terkait dengan internal lelang. Kemudian yang di luar, kebetulan pada saat itu bulan-bulan Oktober 2023, November itu kan ada kebakaran promo itu ya. Jadi bersinergi nih, ada yang 1, 2, 3 tadi kan stigma dan perlu corporate branding lelang gitu ya. Kemudian yang keempat ini awareness gitu. Saya coba dengan kejadian promo segala macam ini, kita perlu sinergikan yang menjadi sesuatu yang produktif gitu. Sehingga lelang Bromo ini, kegiatan lelang amal Bromo ini, peduli Bromo ini sebenarnya mensinergikan hal-hal itu tadi. Kita corporate branding tentang lelang, kemudian citra lelang yang penuh stigma tadi itu menjadi positif. Kemudian juga mengedukasi masyarakat, karena memang seperti sampaikan Pak Widi tadi, untuk mempermudah ciri-ciri lelang itu asli, resmi atau palsu, penipuan, itu kalau setor rekening berkali-kali saya. Kalau rekeningnya ke rekening kantor, itu berarti legal, resmi, prosedural. Tapi kalau udah ke nama pribadi, itu udah sangat, itu salah satu indikasinya. Tapi yang pasti lelang resmi harus melalui aplikasi Lelang Indonesia. Itu yang untuk internal kita ya, terkait dengan branding dari DJKN tercinta ini. Nah, yang nggak kalah penting adalah kepedulian. Jadi saya ajak teman-teman dalam ini perbankan, pemohon lelang sebagai stakeholder saya, kemudian satker yang peduli juga sebagai stakeholder saya, kita coba komunikasikan dan ini terkait dengan corporate branding dan memberikan citra positif lelang, juga kebutuhan dari teman-teman perbankan dalam hal ini pemohon lelang. Kalau citra dan stigmanya bagus dan brand dari lelang itu sudah oke, mereka sendiri mendapat keuntungan secara menunjang tugas mereka untuk menuntaskan NPL yang seperti sebagai Pak Wid itu. Nah, yang lebih ini lagi, karena memang kebetulan
wilayah kerja Malang itu meliputi Bromo, dan ini sesuatu yang mungkin seksi, cantik gitu kalau di Bromo. Iya. Sehingga muncullah ide itu, kita laksanakan lelang, dan alhamdulillah dengan berbagai macam intrik dalam hal ini kademen katisen kedinginan, karena memang Karena Bromo kan dingin. karena di Bromo kedinginan, jadi trik rebutan jaket segala macam gitu. Itu mungkin yang bisa ada sementara, Pak. Ya. Oh baik Pak. Berarti kurang lebih tadi yang saya tangkap adalah salah satu tujuannya bukan hanya mengkampanyekan bahwa ini lelang legal, ini lelang tipu-tipu. Jadi sekalian juga edukasi masyarakat bahwa kalau lelang yang benar melalui lelang Go ID. Di luar itu dipertanyakan. Dan pastikan Bapak Ibu yang menonton juga itu tadi Pak ya, rekening. Setorannya kemana? Kalau rekening resmi, rekening penampungan lelang, jaminan lelang itu resmi. Kalau tidak, dia pasti akan ke rekening pribadi. Terus apa tadi kan pernah kejadian itu ya, terbakar Bromo Pak ya. Akhirnya situasi itu juga yang membuat kita sekalian untuk meningkatkan awareness bahwa kita laksanakan lelang di sini, sekalian juga untuk memperlihatkan bahwa ini kondisi Bromo saat ini begini loh pasca kebakaran. Gitu Pak ya. Oke, dan yang menarik Mas itu kemarin kita lanjutkan ya, karena memang peduli Bromo juga gini, ada dua hal. Yang pertama, hasil lelang itu tadi gitu kan ya. Hasil bersih lelang itu kita sumbangkan ke komunitas peduli api. Itu komunitas peduli api itu mereka yang nanti bertanggung jawab aktif melakukan penanaman di wilayah Semeru, Bromo Tengger gitu kan ya. Itu jadi LSM yang memang di situ gitu. Tapi kita juga kan melakukan penanaman. Nah ini menarik nih, yang saya mau ceritakan. Penanaman di Bromo itu menarik. Waktunya itu sangat nggak pas sebenarnya. Karena kemarin dari Satker Taman Nasional Semeru Bromo Tengger menyarankan jangan melakukan penanaman karena belum hujan. Belum musim hujan. Sehingga dikhawatirkan itu pagi ditanam, sore mati. Karena memang kering kalau di suatu situasi ekstrim gitu. Tapi nggak tahu, luar biasa, kita lelang waktu itu tanggal 14 ya. 14 ya. Itu 2 hari sebelumnya nggak disangka hujan deras berturut-turut. Jadi bahkan pagi subuh sebelum acara itu hujan juga. Jadi kondisi tanah pasir dalam ini, pasirnya itu basah dan udara yang sejuk, kita tanam. 2 hari 3 hari yang lalu, artinya sudah 1 bulan dari acara ini. Kemarin teman-teman coba lihat, hidup tuh yang ditanam. Alhamdulillah. Yang ditanam itu artinya kita nggak sekedar seremoni tanam tinggal, nggak, kita tanggung jawab, dan kita juga komunikasi terus dengan teman-teman komunitas peduli api tadi untuk memastikan bahwa apa yang kita tanam dan apa hasil dari lelang yang kita serahkan ke mereka digunakan dalam bentuk apa, kita juga update. Jadi kami nggak mau kegiatan ini terhenti hanya begini, harus ada kesinambungan. Bahkan mungkin saya informasi tambahan lagi. Untuk lelang Bromo Peduli Bromo kemarin, lelang amal peduli Bromo kemarin, ini entitas market saya gitu kan ya. Entitas yang saya sasar itu pelaku wisata. Pelaku wisata itu dalam hal ini orang-orang yang mendukung terlaksananya wisata seperti supir jeep, tukang kuda itu, pedagang kaki lima. Jadi sangat terbatas, masih lokal aja. Tapi lokal ini pun karena memang pasti orang situ aja ya pelakunya, orang situ aja. Artinya saya tadi mengedukasi jangan sampai terjadi korban penipuan lelang dan mereka bisa memberikan efek domino, menyebarkan informasi itu ke ke masing-masingnya, grup-grup aneh segala macam. Itu untuk tahun ini.
untuk tahun depan, karena memang teman-teman kemarin ternyata antusias. Wah, caranya oke nih Pak, segala macam. Tahun depan ada yang lagi Pak, segala macam. Saya mungkin akan ke wisatawan. Jadi nanti kalau wisatawan harapannya sekali adakan lelang, wisatawan kan dari seluruh dunia Pak. Iya, betul. Nah di situ kita coba membranding lelang, memberikan citra positif lelang melalui wisata Bromo. Walaupun tentunya bukan lelang, ini kita semacam lelang dummy aja ya. Tapi seenggaknya ada satu mindset di masyarakat bahwa ada lelang yang pertama. Ada satu kegiatan yang namanya lelang marketplace mungkin gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, oh lelang itu seperti ini. Dan yang ketiga, harapannya mereka nanti mau menjadi peserta peminat atau calon investor dari lelang. Itu satu sisi terkait dengan semangat saya untuk membranding corporate lelang ini, sehingga saya nggak mau kita sudah susah payah bekerja, ternyata kita masih dituduh-tuduh dengan citra-citra semacam itu tadi yang orang dalam segala macam, yang apa segala. Tadi sudah disampaikan, orang dalam pun kalau nggak punya modal, nggak punya kemampuan menawar, ya kalah. Kemudian saya sendiri terkait diatur-atur lelang segala macam, sepanjang ini nggak ada sama sekali celah yang memungkinkan untuk ada kata diatur-atur, karena semuanya sudah ada aturannya. Semuanya sudah ada aturannya, bahkan detail aturan itu, sehingga dari perspektif saya nggak ada celah untuk bermain-main terkait dengan lelang. Dan ini salah satu nilai kita, menjaga integritas. Bahwa inilah lelang dan kita harus jaga itu. Bahkan kita selain menjaga, yang lebih penting adalah kita branding corporate ini, lelang ini, agar menjadi semakin dipercaya masyarakat, sebagaimana yang sudah kita kerjakan selama ini gitu ya. Itu baik Pak. Soalnya setahu saya Pak, bahkan pejabat lelang pun tidak tahu siapa menawar berapa. Baik itu open bidding maupun itu close bidding, nggak kelihatan sama sekali, bahkan oleh pelelangnya sendiri. Pejabat lelangnya itu yang memimpin lelangnya itu, dia yang menerima peserta, dia yang menerima ini segala macam secara berbasis sistem ya, tapi dia tidak bisa melihat, dia tidak tahu, oh si Anu sudah nawar sekian, oh si Anu nawar sekian, karena semuanya itu sudah istilahnya disensor ya, dari sistem itu udah terkunci. Jadi memang tidak ada celah sebenarnya Pak. Sekalian saya sampaikan nih, kemarin beberapa mungkin pejabat gitu ya. Iya Pak. Jadi terkait dengan biasanya dengan kendaraan dinas. Gitu ya. Kendaraan dinas yang sudah dia pakai bertahun-tahun, dia sayangi, dia rawat, dia cintai, mungkin sehingga sampai chemistry gitu kan ya. Bolak-balik nanti forum ini saya yakinkan deh, kalau mau menang lelang gampang kok. Sangat mudah menang lelang itu. Syarat-syaratnya dipenuhi, tawar dengan yang harga paling tinggi, pasti menang. Itu aja. Jadi kalau di lain itu saya nggak bisa mengupayakan. Iya. Tuh, makanya kemarin pun ada beberapa tamu saya sampaikan, kalau Bapak memang mau menang lelang sangat mudah. Penuhi syarat-syarat administratifnya dan tawar di harga paling tinggi. Pasti menang. Itu aja. Itu paling tinggi. Paling tinggi, kuncinya adalah paling tinggi. Soalnya paling tinggi saya sama paling tingginya bapak-bapak lain nih. Iya, kita bisa lihat dari harga pasar, misalkan kita kalikan 3, mungkin nanti menang gitu kan ya. Ya, jadi itu terkait dengan apa tadi yang kita sampaikan, bahwa mudah-mudahan upaya dari Pak Widi terkait dengan ekstravaganza, kemudian kita pun Malang coba dengan lelang amal, itu satu tujuan yang sama, memberikan citra positif terhadap lelang itu sendiri. Artinya upaya-upaya dari Kanwil Jawa Timur untuk meningkatkan corporate branding dari lelang ini, dan ini mudah-mudahan dijadikan semangat buat teman-teman di JKN tentunya, agar kita bareng-bareng. You punya cara apa, kita punya cara apa, agar citra lelang ini semakin positif di mata masyarakat. Itu aja mungkin.
Pak, kalau dari informasi terakhir yang Bapak dapat, kondisi Bromo saat ini gimana, Pak? Bromo sudah jadi, kemarin di Tempo itu ada berita Bromo menjadi taman terindah sedunia untuk saat ini. Baru kebakaran aja. Setelah Setelah kebakaran, kebakaran aja sudah berhasil menang ya. luar Berhasil biasa. menang. Gimana kalau nggak kebakaran itu? Iya, karena memang ternyata apa namanya blessing disguise-nya mungkin Iya, ya. iya, iya. Kemarin tuh rumputnya habis, hitam semua, tumbuh yang baru dan indah, cantik luar biasa. Hijau Yuk kita kembali. ke Bromo yuk, kita ke Bromo ya. Aduh, saya udah lama lagi nggak ke Bromo. Saya terakhir ke Bromo kayak 2016. Sekarang udah beda lagi. Sekarang banyak tempat ngopinya ada. tuh. Coba aja Pak Yuzon itu. Kami rombongannya Pak Yoyon mohon dibantu. Tolong kami di guide mana spot-spot cantiknya tolong ya. Pelaku wisatanya sudah kenal semua ini. Nah, karena ada kegiatan Supir-supir jeep. Jeep apa kenal semua. Aduh, terima kasih sekali ini Pak Widi dan Pak Yoyon, luar biasa ini obrolan kita seru sekali sebenarnya pada pagi hari ini. Ini episode ini tak kenapa saya senang ya. Karena memang bawaan itu happy gitu vibes-nya. Kita bahas banyak sekali tadi mulai dari yang masih on point di ekstravaganza lelang dan lelang amal Bromo sampai yang udah mencar kemana-mana tadi Pak ya. Nah ini semoga ini semua bisa mencerahkan sobat lelang dimanapun Anda berada, dan yang kami harapkan adalah acara ini bisa bermanfaat. Acara bincang cerita lelang bisa menginspirasi sobat lelang semua yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Luar biasa. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak. Mas Terima Rian, kasih juga. sama-sama. Iya. Semoga kita ada kesempatan lain untuk bertemu lagi, untuk bicara lagi. Kita BCL lagi Pak, BCL bincang lagi, cerita lelang ini. Oke. Ya, kalau gitu Siap. akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Oke, Sampai makasih jumpa. ya. Sampai jumpa.